Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utamanya ibadah umatku setelah ibadah-ibadah yang wajib tentunya, yaitu membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang dianggap paling utama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, mari kita istiqamahkan dan kita gemar membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran ada sebuah keistimewaan yang dahsyat. Ada sebuah keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada siapapun yang gemar dan istiqamah membaca Al-Quran. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, man syaghalahu qira'atul Qur'an an du'ai wa mas'alati a'taituhu afdala sawabis syakirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan menyampaikan bahwa barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran sampai dia tidak sempat untuk berdoa, sampai dia tidak sempat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, akan aku berikan kepada orang tersebut paling utamanya pahala dari orang-orang yang bersyukur. Sungguh luar biasa keutamaan membaca Al-Quran, di mana ketika waktu demi waktu terus kita isi dengan membaca Al-Quran sampai kita tidak bisa memohon kepada Allah, sampai kita tidak bisa berdoa meminta kepada Allah sebagaimana permintaan-permintaan yang diajukan oleh orang-orang yang lain, sebagaimana doa yang senantiasa disenandungkan oleh mereka selain kita. Tidak kalah keutamaannya, Allah menjanjikan kepada kita justru lebih utamanya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersyukur. Dalam keterangan yang lain disebutkan, a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Barang siapa yang sibuk dengan membaca Al-Quran sampai tidak sempat berdoa, tidak sempat memohon kepada Allah, maka Allah akan kasih orang tersebut paling utamanya sesuatu yang diberikan kepada sekian orang yang meminta dan berdoa kepada Allah. Walaupun kita tidak sempat berdoa, walaupun kita tidak sempat meminta dan memohon kepada Allah karena kesibukan kita dengan membaca Al-Quran, maka paling utamanya apa yang Allah berikan kepada orang yang meminta juga akan kita dapatkan dan akan kita raih. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu agungnya, begitu mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah keutamaan kepada kita semua ketika kita menyibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran menjadi wasilah, menjadi pelantara yang paling utama untuk mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan, qala Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan, ra'aitu fil manam, ra'aitullah ta'ala fil manam. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal, aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tidurku. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi. Dalam mimpinya beliau bermimpi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaik. Apa paling utamanya yang dijadikan sesuatu untuk mendekatkan diri dari orang-orang yang sudah dekat denganmu, wahai Tuhanku? Apa paling utamanya sesuatu yang dijadikan alat untuk bertakarrub,
oleh orang-orang yang sudah dekat denganmu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa paling utamanya yang mendekatkan mereka yang dekat denganmu, wahai Tuhanku? Dengan apa mereka semakin dekat denganmu? Dengan apa mereka semakin dekat dengan Engkau, ya Allah? Apa yang telah menjadikan mereka semakin dekat denganmu, ya Allah? Dijawab, qala, Allah menjawab, bikalami ya Ahmad, dengan firmanku, wahai Ahmad bin Hanbal. Mereka yang dekat denganku semakin dekat denganku dengan membaca Al-Quran. Mereka semakin dekat denganku dengan membaca Al-Quran. Jadi sesuatu yang semakin membuat mereka dekat denganku adalah Al-Quran. Paling utamanya sesuatu yang membuat mereka semakin dekat denganku adalah Al-Quran. Bikalami ya Ahmad, dengan firmanku. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal bertanya lagi kepada Allah, fakultu ya Rabb bifahmin au biwairi fahmin. Apakah harus paham atau bisa juga dengan tidak paham? Apakah Quran yang membuat seseorang semakin dekat denganmu itu harus dibaca dengan paham, dengan ngerti, atau bisa juga dengan tidak mengerti? Qala, Allah menjawab, bifahmin au biwairi fahmin. Mau paham, mau tidak, tapi ketika Al-Quran itu dibaca, maka itulah yang akan membuat seorang hamba semakin dekat denganku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ada satu keterangan yang menjelaskan bahwa di saat seseorang itu membaca Al-Quran, maka sejatinya dia sedang berbicara dengan Allah. Dia sedang ngobrol dengan Allah. Itulah kenapa kemudian Allah katakan bahwa Al-Quranlah yang merupakan paling utamanya sesuatu yang mendekatkan seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau paham ataupun tidak paham, itu sama nilainya. Yang penting kita membacanya. Jadi dengan membaca Al-Quran, insya Allah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Al-Quran ini akan membawa keberkahan, akan membawa barakah yang luar biasa kepada tempat yang kita baca Al-Quran di dalamnya, terutama rumah kita. Bahkan akan mengundang hadirnya malaikat di tempat di mana kita baca Al-Quran. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan, innal baital ladzi yutla fihi al-Quran ittasa'a bi ahlihi. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka orang yang ada dalam rumah itu akan lapang hatinya. Ittasa'a bi ahlihi, akan lapang dadanya. Wa kasura khairuhu, dan banyak kebaikannya, banyak keberkahannya. Wa hadaratul malaikah, dan malaikat akan senantiasa hadir di rumah itu. Wa kharajat minhu syayatin, tidak betah sebab di dalamnya senantiasa dibacakan Al-Quran. Tapi sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa innal baital ladzi la yutla fihi kitabullah azza wa jalla, sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, dhaqa bi ahlihi, orang yang ada di dalam rumah itu akan sempit hatinya, akan susah hatinya. Wa qalla khairuhu, sedikit kebaikannya, sedikit keberkahannya. Wa kharajat minhul malaikah, malaikat tidak akan betah berada dalam rumah itu. Wa hadarathu syayatin, tapi justru syaitanlah yang akan betah dan kerasan ada di dalam rumah itu. Tentu kita bisa memilih, apakah kita ingin rumah kita dihadiri malaikat atau dihadiri setan. Apakah yang kita inginkan rumah kita senantiasa menjadi tempat singgah malaikat atau malah setan? Kalau yang kita inginkan
adalah rumah kita, senantiasa menjadi tempat persinggahan para malaikat, maka bacalah Al-Quran di dalam rumah kita. Mudah-mudahan rumah kita menjadi rumah yang barokah karena senantiasa dihadiri malaikat, barokah Al-Quran yang kita baca di dalamnya. Bahkan kemuliaan orang yang membaca Al-Quran, keistimewaan orang yang membaca Al-Quran, keagungan orang yang membaca Al-Quran, sebagaimana disampaikan oleh Imam Sufyan As-Sawri, idza qara'a ar-rajulul Qur'ana, ketika seorang laki-laki membaca Al-Quran, maka qabbala al-malaku baina ainaihi, malaikat akan mengecup keningnya. Orang yang membaca Al-Quran akan dikecup keningnya oleh malaikat. Begitu mulianya orang yang membaca Al-Quran sampai malaikat akan mengecup di antara kedua matanya, yakni pada keningnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita istiqomahkan membaca Al-Quran. Kita gemarkan diri kita untuk membaca Al-Quran agar senantiasa menjadi orang yang mulia, yang membaca mulia, tempat yang dibacain Al-Quran menjadi mulia, orang yang mendengarkan juga mulia, karena ikut juga mendapatkan pahala dari barokahnya mendengarkan Al-Quran. Ahlullah, ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Orang yang gemar membaca Al-Quran adalah menjadi keluarganya Allah, menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan kata Amr bin As, man qara'al Qur'ana faqad udrijatin nubuwah baina jambayhi illa annahu la yuha ilaihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dimasukkan kepada orang tersebut derajat kenabian, hanya saja dia tidak diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran akan diberikan derajat kenabian, akan dimasukkan ke dalam orang tersebut derajat kenabian, hanya saja tidak diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya menjadi orang yang gemar membaca Al-Quran, karena dengan gemar membaca Al-Quran berarti sedang mengibarkan bendera Islam. Hamilul Quran, hamilu rayatil Islam. Orang yang gemar membaca Al-Quran berarti sedang mengibarkan bendera Islam. Mudah-mudahan kita semuanya dibuka pintu hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang senantiasa gemar dan istiqomah membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan kita, menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam setiap ucapan yang kita sampaikan, jadi landasan dalam setiap kita berkata-kata, menjadi landasan dalam setiap kita bertingkah laku, menjadi landasan dalam setiap apa yang kita lakukan, terutama kegiatan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan sepatah dua patah kata, beberapa butir kalimat yang Al-Fakir sampaikan menjadi uraian mutiara hikmah yang bermanfaat pada kita semua, khususnya kepada Al-Fakir secara pribadi, sehingga tumbuh dalam diri kita, tumbuh dalam jiwa kita kegemaran dan keinginan untuk selalu membaca Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.